sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimid dullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap para ibu-ibu ustazah, para ibu hajjah, hadirat sekalian jamaah Majelis Ta'lim Nurul Anam Rabu sore yang dirahmati oleh Allah dan yang berbahagia. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita dengan membawa nikmat iman dan Islam serta kesehatan. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita baca dan apa yang akan kita pelajari menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sunnah-sunnah hayat sudah selesai pembahasannya. Di antaranya kemarin mengangkat tangan dalam 4 tempat. Mengangkat tangan hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau ibu ngelihat orang, ada orang sholat tangannya nggak diangkat, nggak apa-apa, karena itu bukan yang wajib. Apalagi kalau sholatnya sholat id, Idul Fitri atau Idul Adha. Takbirnya berapa bu? Rakaat pertama 7 rakaat. Rakaat pertama berapa? Sholat Idul Fitri atau Idul Adha 7, rakaat kedua 5. Iya, kalau dalam Idul Fitri. Kalau dalam khutbahnya itu bukan takbir, takbirnya juga tapi tanpa mengangkat tangan. Khotib itu khutbah pertama 7, khutbah pertama 9, khutbah kedua 7. Takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Dan demikian juga dalam salat Idul Fitri, Idul Adha, takbirnya juga sunnah. Kemudian mengangkat tangannya juga sunnah. Kalau ada yang tidak mengangkat tangan, maka hukumnya tidak apa-apa, salatnya tetap sah. Jadi nggak usah ibu omelin, karena memang bukan wajib, salatnya tetap sah. Ini sunnah hayat yang juga tidak perlu diganti, tidak perlu ditambal dengan sujud sahwi kalau lupa. Sunnah hayat. Nah, termasuk sunnah hayat yang akan kita bahas berikut ini yaitu saktah atau diam sejenak dalam sholat. Ada di situ sakatatus sholati,
Betul yang itu ya Bu? Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sakatatus sholati as-sakatatu allati tusannu bis sholati sittun al-ula baina takbiratul ihrami wa du'ail istiftah ilal akhir. Sakatat itu jamak dari saktah. Dalam ilmu tajwid mungkin ibu pernah dengar hukum bacaan saktah. Kalla bal rona ala qulubihim. Pernah Bu? Pernah dengar? Iya, itu namanya saktah. Bal wajib berhenti itu, wajib berhenti. Jangan dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan nanti lamnya wajib masuk ke ro, namanya idgham mutajanisain, jadinya kalla barrona jadinya. Oleh karenanya harus berhenti. Kalla bal rona, saktah, berhenti sejenak. Begitu juga ada di surah Yasin itu namanya saktah juga. Mamba'atana mim marqadina hada ma wa'adar rahman wa sadaqal, itu ada saktah. Mim marqadina. Nah di Al-Quran ditulis sin atau ditulis saktah kecil di atasnya. Saktah itu artinya berhenti sejenak, sukut atau saktah, berhenti sejenak. Dalam Al-Quran ada hukum saktah. Nah dalam sholat yang sedang kita bahas ini ada hukum saktah atau berhenti sejenak dalam sholat. Ada beberapa saktah, ada beberapa perhentian yang hukumnya sunnah. Ini untuk menuntun sholat kita supaya jangan buru-buru, jadi berhenti sejenak. Setelah itu baru dilanjutkan ke rukun berikutnya. Berhenti sejenak, kemudian dilanjutkan ke sunnah berikutnya. Ada yang antara rukun dengan rukun, ada yang antara rukun dengan sunnah. Saktah dalam sholat. Saktah dalam sholat atau berhenti sejenak dalam sholat yang disunnahkan ada 6. Dengan kata lain ada 6 berhenti sejenak yang hukumnya sunnah dalam sholat. Apa saja 6 itu? Yang pertama, al-ula baina takbiratul ihrami wa du'ail istiftah. Yang pertama, berhenti antara takbiratul ihram dengan doa istiftah. Kadang disebut doa istiftah, kadang disebut doa iftitah. Sama, sarwa keneh. Dia juga itu. Doa istiftah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila inni wajjahtu, atau ada yang mulai dari inni wajjahtu wajhiya, itu namanya doa istiftah atau iftitah. Disunnahkan berhenti antara takbiratul ihram dengan doa istiftah atau iftitah. Ketika kita selesai takbiratul ihram, lisan kita Allahu Akbar wajib, karena lisan bunyi Allahu Akbar rukun. Tangan kita diangkat Allah sunnah. Nah hati kita niat aku sholat fardu zuhur 4 rakaat karena Allah, namanya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Antara takbiratul ihram bar di situ, kemudian doa istiftah berhenti dulu, diam dulu sejenak. Jadi jangan disambung, jangan Allahu Akbar inni wajjahtu, jangan, berhenti dulu. Allahu Akbar inni wajjahtu. Apalagi ibu wasolin, jangan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, nggak boleh. Bukannya nggak boleh sih, nggak bagus, tidak bagus. Bagusnya sunnahnya itu berhenti dulu. Allahu Akbar inni wajjahtu wajhiya, berhenti sejenak, namanya saktah. Berhenti sejenak ini hukumnya sunnah, dan jangan terlalu lama. Ya kira-kira 1 tarikan nafas untuk kita menarik dan menghembuskan nafas sekali aja. Jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama pun ini juga tidak bagus. Bahkan kalau dalam tempat yang tidak disunnahkan bisa membatalkan sholat. Contoh, orang berhenti sejenak padahal bukan di tempat yang 6 ini, bukan di tempat yang 6 yang sifatnya sunnah. Dia berhenti sejenak di tengah-tengah Fatihah, itu bisa batal Fatihahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia berhenti.
berhenti, lama lagi berhentinya, orang pada nungguin. Nah yang seperti ini bisa membatalkan Fatihah, maka harus diulang lagi Fatihahnya, diulang dari awal. Karena dalam Fatihah itu ada rukun mualah bainal ayat, atau sambung menyambung antar ayat. Antara Fatihah mulai dari ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim, ayat 2, ayat 3 ini harus sambung menyambung, tidak terpisah dengan apapun, apalagi terpisah tanpa alasan. Bengong dia, iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in, belum datang-datang itu kurirnya ya, belum datang-datang itu kirimnya saya, pesanan saya, orderan. Mikir, dia diam dalam hatinya, namanya ini memisah Fatihah antar ayatnya. Ini bisa membatalkan Fatihah, harus ulang lagi dari awal. Nah di tempat-tempat yang 6 ini kita disunnahkan untuk berhenti sejenak, itu pun nggak boleh lama-lama, seukuran tarikan dan hembusan nafas saja, dilanjutkan lagi. Allahu Akbar, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Itu antara takbiratul ihram dan doa istiftah. Ini yang pertama, tempat yang pertama. Kemudian tempat yang kedua, disunnahkan berhenti dalam sholat. Wattaniyatu, yang kedua, baina du'ail istiftahi wat ta'awudhi, antara doa istiftah dan ta'awud. Ibu tahu ta'awud, Bu? A'udzubillah minasyaitonir rajim, namanya ta'awud. Antara doa iftitah dengan ta'awud kita disunnahkan berhenti dulu. Loh kok ta'awud Ustaz, bukan Fatihah? Kan habis iftitah Fatihah. Disunnahkan sebelum baca Al-Quran, sama juga itu Al-Fatihah maupun surat-surat lain, disunnahkan kita membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi untuk seorang imam yang sedang baca bacaan jahar atau bacaan kencang, sholat subuh, sholat maghrib, isya, rakaat pertama kedua, maka ta'awudnya jangan kenceng-kenceng, sir saja, Allahu Akbar sampai wa ana minal muslimin, sampai selesai doa iftitah, berhenti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah yang dimaksud di sini berhenti antara doa iftitah dengan ta'awud. Ini hukumnya sunnah, jangan dibablas aja, jangan dilanjut, tapi disunnahkan berhenti dulu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Berhenti dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru ta'awud. Jangan diwasolin wa ana minal muslimin, a'udzubillahi minas, jangan, tapi disunnahkan berhenti dulu antara doa iftitah dengan ta'awud. Ta'awud ini penting, Bu, walaupun sunnah tapi dia punya satu makna. Maknanya itu pengakuan kita, ikrar kita bahwa kita cuma minta pertolongan kepada Allah. A'udzu, aku berlindung, billahi, kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Setan itu, Bu, kalau goda manusia, apalagi yang masih ragu-ragu wudunya, masih ragu-ragu sholatnya, ini seperti lalat yang sedang ngerumunin madu satu tetes madunya, madu satu tetes dikerumunin sama lalernya puluhan, ratusan. Kira-kira menang apa kalah tuh, Bu? Kalah nggak tuh madu? Dikerubutin segitu banyaknya, kalah. Begitu juga setan menggoda hamba Allah, ini segitu demikian banyaknya, dan level-levelnya beda-beda, levelnya beda-beda. Ada setan yang kelasnya kelas PAUD, ada setan yang kelasnya kelas SD, ada setan yang kelasnya SMP, ada setan yang kelas kuliahan buat yang udah ada pinteran dikit, ada setan yang kelasnya orang alim, ulama, setannya lebih tinggi lagi, yang godain dia ini lebih tinggi lagi. Jadi ada level-levelnya, dan ini nggak cuma satu, banyak. Kalau dilihat dari ukuran ini secara matematis, pasti kalahnya.
pasti kalahnya kita. Karena banyak setan itu yang menggoda kita dari segala penjuru kanan, kiri, depan, belakang. Itu saking banyaknya secara matematik, itu kalah kita kalau melawan sebanyak itu setan. Selain itu, setan itu lebih tua dibanding kita. Betul apa enggak, Bu? Lebih tua setan itu, karena umurnya itu melebihi umur manusia. Bahkan kalau iblis ini dijanjikan abadi. Iblis ini nanti baru akan mati kalau tiupan sangkakala pertama. Sekarang masih ada. Nah, adapun setan dari bangsa jin, kalau kita kan bangsa manusia, dari bangsa jin ini walaupun mati juga, walaupun meninggal juga, jin meninggal, Bu, nggak selamanya, tapi umurnya pasti lebih panjang dibanding kita. Yang goda-godain kita dari bangsa jin misalnya, atau ada juga yang godain kita dari bangsa manusia, setan juga. Jadi setan itu ada setan jin, ada setan manusia. Setan jin itu makhluk yang dari bangsa jin yang kerjaannya godain kita, yang kerjaannya ngebujuk kita, kasih bisikan kepada kita, nggak usah sholat lah, dingin-dingin begini ngapain sholat, nanti kalau sholat ketemu sama teman gua loh, namanya Kunti. Digoda-godain supaya kita nggak sholat, namanya setan dari bangsa jin. Ini umurnya panjang ya, ini panjang. Dia itu baru lahir udah balik, Bu. Jin itu baru lahir udah balik. Jadi nggak ada mukallafnya. Kalau manusia kan perempuan 15 tahun, atau kalau udah haid ya paling umur 11 atau 12 tahun baru mukallaf, atau baru dibebankan syariat baru balik. Kalau jin begitu lahir langsung balik. Jadi langsung harus melaksanakan syariat. Kalau memang dia jin yang taat, dia akan laksanakan. Tapi kalau enggak, ya godain manusia. Nah, ini umurnya panjang. Umurnya panjang. Ada yang umurnya sampai 800 tahun. Jin dari masa Nabi Musa itu ada yang masih hidup di masa Nabi Muhammad. Waktu Nabi Muhammad baca Al-Quran, kemudian jin itu saling bercerita, inna sami'na Qur'anan ajaba, sesungguhnya kami mendengarkan Al-Quran yang mengagumkan, Al-Quran yang datang setelah kitab yang diturunkan kepada Musa. Jadi zaman Nabi Musa dia udah hidup. Itu ada kira-kira ya 1000 tahun lebih. Dan kira-kira ribuan tahun atau 1000 tahun setelah Nabi Musa masih hidup, masih ngedengerin Al-Quran. Umurnya panjang. Maka dari bangsa jin ini, kalau ibu ketemu, walaupun kelihatannya gagah, udah tua, Bu. Kelihatannya ganteng, Ustaz, di pojokan situ. Pojokan mana? Itu di pojokan masjid. Ada ganteng, tinggi, tapi sebenarnya udah tua dia. Orang umurnya itu ya bisa ratusan. Nah, ini jin dari bangsa, ini setan dari bangsa jin. Kalau yang menggoda kita, setan juga. Manusia juga begitu. Manusia yang menggoda orang untuk ingkar kepada Allah, untuk meninggalkan taat kepada Allah, manusia ini namanya setan juga. Jadi setan itu julukan untuk makhluk yang ingkar kepada Allah, namanya setan. Kadang dari makhluk jin, yaitu makhluk yang diciptakan dari api, kadang dari makhluk manusia, yaitu yang diciptakan dari tanah. Jadi setan itu adalah julukan untuk dua golongan ini, baik jin maupun manusia. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Segitu banyaknya setan dan lebih tua dibanding kita, lebih senior, pengalamannya lebih banyak. Dia udah pernah godain lurah, dia udah pernah godain sekretaris RT, dia udah pernah godain bos bordir. Dia udah pernah godain apa aja tuh, pokoknya ada pengalaman, udah banyak. Nah, sekarang godain kita. Sekarang secara hitung-hitungan kira-kira menang apa kalah tuh kalau gitu? Kalah kita. Oleh karenanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini ikrar, ini pengakuan kita. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kalau kita udah ikrar, kita udah menyatakan berserah diri kepada Allah, nggak mampu ya Allah, saya nggak bisa, saya nggak kuat, saya nggak akan menang,
saya pasrahkan kepada Engkau ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, maka yang ambil alih langsung Allah. Kalau yang ambil alih Allah langsung, kira-kira menang apa kalah, Bu? Menang. Ini makna dari ta'awudz. Kita baca Quran juga gitu. Idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Kalau kita hendak baca Quran, maka hendaklah baca ta'awudz, hendaklah ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena ada aja godaannya itu. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Enak juga suara gue ya. Ada godaan gitu. Ya idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Besok ada yang manggil kali ini. Lagi digodain lagi sama setan. Ngerasa suaranya cakep atau ngerasa alhamdulillah gue bisa paham ayat ini ya. Kayaknya secegir yang paling paham Quran gue doang dah. Itu harus ditanamkan dari awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Harus ditanamkan dari awal, aku berlindung kepada Allah dari setan. Karena setan bahkan terhadap orang yang sedang ibadah saja dia kasih bisikan-bisikan itu. Karena setan itu ketika menggoda seseorang, pertama orang itu diajak untuk ingkar kepada Allah. Ingkar yang harusnya melakukan kewajiban, taat, sholat misalnya. Maka setan pertama ajakannya, gak usah sholat lah, ngapain? Itu si Anu gak sholat kaya. Gak usah sholat lah, ngapain? Si Anu gak sholat, banyak pengikutnya. Udah gak usah sholat. Tapi namanya ibu-ibu Nurul Anam tetap sholat. Amin ya Pak? Tetap sholat. Subuhnya, zohornya, bahkan kadang-kadang jamaah terus di rumah sama suaminya, tetap sholat, nggak ditinggal. Walaupun dibujuk sama setan, dirayu, jangan sholat, ngapain, gak usah puasa Senin Kemis lah, kan ada Ramadan, ngapain Senin Kemis segala, ya enak sama orang puasa mulu, digodain lagi sama setan, tetap puasa Senin Kemis. Jadi godaan pertama dari setan itu pasti mengajak untuk meninggalkan ketaatan atau meninggalkan kewajiban. Ini godaan pertama. Kalau nggak mempan juga, namanya jamaah Nurul Anam ya, nggak mempan juga dengan cara yang pertama, maka pakai cara yang kedua. Cara yang kedua itu dianjurkan oleh setan. Cakep dia sholat terus, jangan tinggal sholat sama sekali, jangan. Senin Kemis terus, kalau bisa Daud, sehari puasa sehari enggak, jangan putus. Kalau bisa jangan putus. Terus pokoknya sholat terus, pokoknya puasa terus. Lagi head, sholat aja nggak apa-apa. Kata setan tuh. Lagi halangan, habis nifas, puasa aja nggak apa-apa udah. Namanya taat, masa taat dilarang-larang. Itu setan. Disuruh nerabas, disuruh melanggar syariat, melanggar aturan-aturan agama. Cara kedua. Cara ketiga, kalau ibu tetap nggak nurut, nggak mau ah. Saya kan tahu ilmunya, nggak boleh orang sholat waktu dalam keadaan mens haid, nggak boleh orang lagi orang puasa dalam keadaan nifas, enggak. Tetap akhirnya tetap sholat, tetap puasa, mengikuti aturan-aturan itu. Setan pakai cara ketiga, cakep udah. Sholat terus, iya sesuai aturan syariat, puasa terus sesuai yang diajarin oleh guru-guru seperti itu. Puasa, jangan bosan-bosan puasa. Jangan bosan-bosan sholat. Pokoknya di kampung ini yang paling sholat cuma ente doang. Di kampung ini yang paling puasa, puasanya paling rajin, secegir cuma ente gitu. Jadi yang lain harusnya cium tangan bolak-balik sama ente. Kalau ada di jalan ketemu orang nggak hormat sama ente, marahin. Tuh setan tuh begitu tuh Bu. Pakai segala macam cara sampai masuk ke dalam diri kita, artinya masuk, yang digoda itu adalah keakuan kita, hingga seorang yang ahli ibadah ini kemudian bisa ngaku bahwa aku yang paling hebat. Ini godaan setan juga. Dengan cara-cara yang demikian beragam, juga pasukannya banyak seperti lalat yang ngerubungin setetes madu tadi. Maka kalau kita kalahkan, kalau kita lawan dengan upaya kita sendiri, kayaknya kita bakal gagal. Oleh karenanya dari awal kita harus ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir
rajim. Aku ini ikrar, aku berlindung kepadamu ya Allah, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kalau kita sudah pasrah mohon perlindungan kepada Allah, maka Allah yang ambil alih, Allah yang handle semuanya. Godaan dari depan, godaan dari belakang, dari samping, dari kiri kanan, atas bawah, Allah yang mengcounter semua godaan-godaan itu. Ini pentingnya ta'awudz. Makna ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saat kita baca sebelum membaca Fatihah atau sebelum membaca Quran. Begitu juga sebelum sholat, Bu. Coba ikuti saya, Bu. A'udzubillahi, disambung aja. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim wa nafakhihi wa nafathihi. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim wa hamazihi wa nafakhihi wa nafathihi. Nah, ini sebelum sholat juga dianjurkan baca ini supaya di tengah-tengah sholat, pelaksanaan sholat kita ini dilindungi. Paling gampang memang dengan sikap atau dengan keadaan hati. Saat kita mengucapkan a'udzubillah, ini dengan sikap hati, dengan keadaan hati bahwa kita pasrah total kepada Allah, bahwa kita nggak bisa apa-apa, Allah yang bisa melindungi kita. Makna ta'awudz. Nah, kembali ke pembahasan kita, disunnahkan antara doa istiftah dengan ta'awudz, disunnahkan saktah atau diam sejenak. Wajatu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Diam dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru baca ta'awudz, baru baca Fatihah. Nah, yang Fatihah ini ada di yang ketiga. Wa tsalitsatu baina ta'awudzi wal Fatihati. Saktah yang ketiga antara ta'awudz dengan Fatihah. Ini juga disunnahkan diam dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru. Apabila diwasal bagaimana? Ya boleh, tapi bagus ya diwakaf dulu, artinya saktah dulu. Jangan diwasal. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, tapi bagusnya diberhentikan dulu, saktah dulu antara ta'awudz dengan Fatihah. Ini disunnahkan, hukumnya sunnah. Nah, kita lihat di sini ada saktah antara sunnah dengan sunnah, seperti saktah antara istiftah dengan ta'awudz, dua-duanya sunnah. Ada saktah antara wajib dengan sunnah, seperti saktah antara takbiratul ihram dengan istiftah. Itu antara wajib dan sunnah. Ada saktah antara sunnah dan wajib, yaitu ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diam dulu sejenak, bismillahirrahmanirrahim. Ini saktah, hukumnya sunnah dan dianjurkan. Paling tidak ketika kita saktah atau diam sejenak, itu sambil mantapkan hati kita bahwa kita sedang sholat, bahwa kita sedang menghadap Allah. Begitu berhenti, mantepin lagi, aku sedang sholat. Dalam hati maksudnya, aku sedang sholat. Dengan cara seperti ini, kekosongan yang ada pada saktah, kita dituntut untuk nengok lagi niat kita, atau kita memantapkan lagi hati kita bahwa kita sedang sholat. Diam lagi, kita sedang sholat, saya sedang sholat. Diam lagi antara ta'awudz dengan Fatihah, lagi sholat, lagi menghadap Allah. Mantepin lagi supaya tidak kosong dan tidak bengong dalam sholat kita. Karena rangkaian perbuatan-perbuatan dalam sholat ini kalau kosong, tidak diisi dengan tadabbur atau tidak diisi dengan merenungkan makna sholat, ini bisa timbul kekosongan yang sifatnya ini ngelamun, jadinya pikirannya jadi kemana-mana. Maka disunnahkan saktah tadi. Nah, dalam saktah disunnahkan kita mantepin lagi bahwa aku sedang sholat, aku menghadap Allah. Jadi semakin mantap setiap saktah itu kita diperbaharui lagi. Saktah berhenti, diperbaharui lagi, diperbaharui kondisi hati kita bahwa kita sedang sholat.
wal fatihati warabi'atu baina akhiril fatihati wa amina. Dan yang keempat antara Fatihah dan amin. Jadi setelah Fatihah waladdallin, diam dulu. Amin, hukumnya sunnah. Bagusnya diam dulu atau sakta. Ibu-ibu hadirat jamaah rahimakumullah, kalau kita jadi makmum disunnahkan aminnya bareng imam. Biasanya imam yang paham, imam yang ngerti, ini biasanya antara waladdallin dengan amin diam dulu. Karena selain ambil napas, capek habis napasnya dia. Siratal ladzina, apalagi Fatihahnya satu napas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diam dulu. Amin. Kalau nggak diam dulu habis napasnya dia. Ini sakta. Imam ini sakta. Nah, kita sebagai makmum aminnya disunnahkan bareng sama imam. Jadi jangan ngeduluin imam waladdallin amin, jangan. Tapi lihat imam. Imam mulai amin kapan? Biasanya imam diam dulu. Waladdallin. Baru kita ikutin. Amin, dibarengi amin kita dengan amin. Aminnya iman. Aminnya imam. Dibarengi dengan aminnya imam. Ini sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang aminnya sama, yang aminnya sesuai, cocok dengan aminnya imam, maka sesungguhnya aminnya dia sesuai dan cocok dengan aminnya para malaikat di langit. Jadi aminnya imam kita barengin supaya cocok juga dengan aminnya para malaikat di langit yang mengamini doa-doa kita dalam sholat. Waladdallin. Amin, diam dulu sejenak. Ini yang keempat antara Fatihah dengan amin. Wal khamisatu, yang kelima, baina amin was surah. Yang kelima saktah yang disunnahkan antara amin dan surat. Amin. Berhenti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Antara amin dengan surat disunnahkan diam dulu, sakta. Jangan diwasol atau jangan disambung. Antara amin. Amin ini ada beberapa logat. Ibu boleh pakai amin logat yang pertama yang biasa kita dengar. Jadi pakai mat. Matnya sempurna. Amin. Boleh logat pertama. Boleh ibu amin pakai idgham. Amin, boleh. Boleh amin, mimnya tasdid diidghamkan, boleh. Kemudian logat yang ketiga, boleh juga ibu pakai minimalis. Amin, boleh. Itu amin. Tapi kalau amin begitu pelit. Dan gak bareng sama imam biasanya. Gak bareng sama imam karena imam biasanya panjang. Amin. Kita pakai yang sempurna, amin, untuk membarengi aminnya imam. Yang terakhir disunnahkan saktah atau diam sejenak. Wasa di satu baina surati war ruku'i, antara bacaan surat dengan ruku. Selesai surat, lakum dinukum waliyadin, diam dulu. Allahu akbar, baru ruku. Jadi jangan buru-buru. Lakum dinukum waliyadin, Allahu akbar, jangan. Berhenti dulu, berhenti. Saktah, ini hukumnya sunnah. Diberhentikan dulu antara surat dengan takbiratul ihram. Bahkan ada beberapa surat yang memang kita dianjurkan untuk menjawab di akhir surat itu. Inna hada labis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Apa bu jawabannya bu? Bu, alaihimassalam, jawabannya dalam hati. Alaihimassalam. Untuk orang yang membacanya seperti imam atau kita yang sedang sholat tapi kebetulan baca sholat itu, maka suhufi Ibrahim wa Musa alaihi wassalam. Allahu akbar, baru Allahu akbar. Jadi disunahkan berhenti dulu antara surat dengan ruku. Itu ada beberapa surat yang kadang-kadang kita dianjurkan untuk baca zikir-zikir tertentu seperti surat Al-A'la tadi belakang. Alaihi wassalam. Sesungguhnya ini ada dalam suhuf pertama
yaitu suhufnya Nabi Musa dan suhufnya Nabi Ibrahim. Kita jawab alaihi wassalam, semoga Allah melimpahkan keselamatan atas dua nabi itu. Itu jawaban kita, bukan ayat Al-Quran, tapi kita dianjurkan ketika mendengar nama para nabi, dianjurkan kita mengucapkan salam alaihi wassalam. Ada juga yang di akhir surat At-Tin. Apal bu At-Tin bu? At-Tin wa zaitun wa turi sinin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jangan ke awal asar. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pertamanya Wattini tahu-tahu jadi bahasa. Emang ada yang begitu, kadang-kadang orang udah hafal juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilina illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Kalau asar jadinya ada imam dulu begitu, Bu. Kenapa, Bu ya? Iya begitu, baliknya kalau asar biasanya. Illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Apa balas jawabannya, Bu? Ikutin saya. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ada abala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu dianjurkan, disunahkan baca itu. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, artinya bukankah Allah hakim yang paling adil? Bukankah Allah penentu keputusan yang paling adil? Maka kita jawab, tentu iya, Allah adalah penentu keadilan atau penentu hukum yang paling adil. Jadi antara surat dengan ruku disunahkan kita sakta atau diam sejenak untuk merenungkan kembali bahwa kita sedang sholat, dan juga untuk menjaga supaya kita jangan terburu-buru dalam sholat. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.